Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perihal kata. Saya sendiri akan menjelaskan 3 poin pertama, yaitu tentang pengertian kata, lalu pengertian diksi, dan yang terakhir adalah makna konotatif dan makna denotatif. Nah, yang pertama adalah pengertian kata. Kata merupakan kumpulan huruf yang memiliki arti atau makna. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah suatu unsur bahasa yang merupakan perwujudan dari pemikiran atau pemikiran seseorang yang dapat diucapkan dan dituliskan dan kemudian dapat digunakan dalam berbahasa sehari-hari. Sedangkan menurut bahasa sendiri, kata adalah kumpulan dari morfem yang memiliki makna. Morfem itu sendiri merupakan bagian terkecil dari kata yang tidak dapat dibagi menjadi kata yang lebih kecil lagi, menjadi bentuk yang lebih kecil lagi. Nah, kata ini sendiri mempunyai dua aspek. Yang pertama adalah aspek bentuk dan kemudian adalah aspek isi. Nah, aspek bentuk ini adalah sesuatu yang dapat didengar dan diucapkan dan juga dapat dirasakan oleh panca indera. Nah, kemudian aspek isi. Aspek isi merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan reaksi setelah mendengarkan sesuatu kata. Contohnya, jika ada seseorang yang mengatakan kata pergi kepada kita, maka kata tersebut akan menimbulkan reaksi ingin pergi kepada diri kita sendiri. Nah, kata pergi tersebut merupakan aspek bentuk dan reaksi ingin pergi tersebut merupakan aspek isi dari kata tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diksi. Diksi dalam KBBI merupakan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya sehingga dapat menimbulkan reaksi yang diharapkan. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan tentang diksi dapat berbahasa dengan bagus dan juga dapat membuat karangan dan tulisan dengan baik dan benar. Diksi ini merupakan pilihan kata dan mempunyai makna kata yang lain dari suatu kata. Misalnya, makna kata bisa diubah. Misalnya, makna kata suatu kata dalam sebuah kalimat dapat berubah menjadi makna lainnya jika ditaruh atau ditempatkan di kalimat lainnya. Nah, jadi jika seseorang dapat memilih diksi dengan baik dan benar, maka dia dapat berbahasa dengan baik dan benar pula. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenar-benarnya dari kata tersebut. Misalnya, misalnya ada sebuah kata kamar kecil, maka makna dari kamar kecil tersebut benar-benar kamar yang berukuran kecil. Selanjutnya, contohnya meja hijau. Nah, makna dari meja hijau ini benar-benar meja yang berwarna hijau. Nah, kemudian ada makna konotatif. Makna konotatif merupakan makna yang tidak sebenarnya dari sebuah kata atau memiliki makna lain, atau makna yang terkonseptual, seperti contohnya kamar kecil. Kamar kecil ini mempunyai makna lain seperti jamban. Nah, kemudian ada contoh lain seperti meja hijau. Meja hijau di sini memiliki makna kata lain, yaitu pengadilan. Bukan makna meja yang berwarna hijau, tetapi maknanya itu menjadi pengadilan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok saya yang lainnya. Saya Ulfa Srutami akan menjelaskan mengenai makna umum dan makna khusus, serta kata abstrak dan kata konkret. Yang pertama adalah makna umum dan makna khusus. Apa itu makna umum dan apa itu makna khusus? Makna umum adalah kata yang digunakan oleh hampir seluruh masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Sedangkan makna khusus adalah
kata yang memiliki arti khusus. Contoh dari makna umum adalah ikan. Kita memahami atau kita mengetahui bahwa ikan itu adalah ikan lele atau ikan mujair. Ikan ini memiliki makna khusus yang artinya dia memiliki acuan yang lebih luas, tidak hanya lele atau mujair saja, melainkan ada berbagai macam jenis ikan lainnya. Contohnya, ada ikan hiu, ada ikan gurame, ada ikan tuna, dan masih banyak ikan-ikan lainnya. Dalam hal ini, kata yang memiliki acuannya lebih luas adalah kata umum, seperti ikan tadi. Sedangkan kata yang memiliki acuan lebih khusus adalah kata khusus, seperti gurame, lele, hiu, dan lain-lain. Contoh lain dari kata umum adalah bunga. Kita memahami bahwa bunga itu adalah bunga mawar. Sedangkan bunga memiliki kata yang lebih luas. Contohnya ada bunga melati, ada bunga dahlia, bunga jumpa, dan masih banyak bunga lainnya. Nah, di sini bunga ini merupakan kata khusus, dan bunga dahlia, bunga jempa, bunga anggrek adalah kata khusus. Pasangan kata umum dan kata khusus harus dibedakan dalam pengacuan yang spesifik dan generik. Contohnya itu, sapi, kerbau, kuda merupakan hewan mamalia. Nah, mamalia ini merupakan generik, sedangkan sapi, kerbau, dan kuda merupakan kata yang spesifik. Selanjutnya, kata konkret dan kata abstrak. Apa itu kata konkret dan apa itu kata abstrak? Kata konkret adalah kata yang acuannya itu nyata atau mudah diserap oleh panca indera. Contohnya, meja, kursi, sendal, pintu, jendela, batu. Nah, intinya kata konkret adalah kata yang memang dapat diserap oleh panca indera. Sedangkan kata abstrak adalah kata acuannya tidak dapat diserap oleh panca indera. Contohnya adalah demokrasi, reformasi, dan karunia. Biasanya, kata abstrak ini digunakan untuk mengungkapkan gagasan yang rumit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata ingin menjelaskan tentang sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada dasarnya memiliki makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Sinonim sendiri tidaklah mutlak. Sinonim ini hanya ada kesamaan atau kemiripan. Contoh-contoh sinonim itu ada seperti yang memiliki kesamaan dan kemiripan itu seperti besar, raya, agung, dan sebagainya. Lalu untuk sinonim ialah cerah, terang. Lalu dalam bahasa Indonesia sendiri, penggunaan sinonim ini ialah pertujuan untuk digunakan atau penggantian kata pada tepatnya agar kata tersebut dalam suatu kalimat, dalam suatu teks atau suatu pembicaraan tidaklah membosankan. Jadi sinonim ini dapat digunakan untuk menganti suatu kata. Lalu penggunaan sinonim ini sendiri tidak luput dari penggunaan atau dari penyerapan kaidah kebahasaan, yaitu pada kata-kata. Jadi dalam bahasa Indonesia sendiri, penggunaan kata-kata penyerapan Indonesia di bagian tersebut, yaitu kata yang mengambil dari kata asli Indonesia seperti yang memang sesuai dan ejaannya, yaitu seperti bang, nama, dan kok. Lalu ada kata yang menyesuaikan dengan ejaan Indonesia, tetapi seperti kata luar, yaitu apotek dalam bahasa Inggris menjadi apotek. Terus ada university menjadi universitas, standar dalam bahasa Inggris menjadi standar. Lalu yang terakhir adalah kata yang diambil karena penyesalannya. Sebenarnya kata yang ketiga ialah kata yang istilah asing yang dipakai Indonesia. Kata itu tersebut ialah seperti striking the point atau titik tolak, meet the press, affairs, hearing berarti mendengar pendapat, dan briefingnya itu tak kalimat. Lalu yang baru yang terakhir ialah mengambil istilah dari kata yang tetap aslinya,
karena bersifat penuh kesalahan seperti de facto, ad hoc, status quo, dan kumlaut. Lalu kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Pada bagian berikut akan diperlihatkan jadi di sini akan ada contoh-contoh yang dimana kita sering menggunakan kesalahan dalam penggunaan kata atau pemilihan kata. Seperti contohnya ialah Amerika Serikat serang pesawat Columbia. Itu adalah contoh salah. Lalu contoh benarnya adalah Amerika Serikat menyerang pesawat Columbia. Itu adalah contoh yang benar. Lalu Jaksa Agung meriksa mantan Presiden Soeharto. Itu adalah contoh yang salah. Yang betulnya ialah Jaksa Agung memeriksa mantan Presiden Soeharto. Lalu dalam penggunaan kata tersebut yang pilihannya salah juga, seperti sering terdapatlah puluhan bunyi C. Kata dasar yang diawali bunyi C sering menjadi puluhan apabila mendapat awalan me. Padahal sesungguhnya bunyi C tidak luluh apabila mendapat awalan me. Lalu inilah contoh-contoh yang dimana kata salah dan benar saat menggunakan bunyi C. Syahkulat sedang menyuci mobil. Menyuci itu adalah yang salah. Dan yang betulnya ialah Syahkulat sedang mencuci mobil. Tapi lebih menyintai menggunakan Y. C-nya di sini luluh menjadi Y. Menyintai Mai daripada menyintai No. Itu adalah bentuk kata yang salah. Dan yang benarnya ialah Poppy mencintai Mai daripada mencintai No. Itu adalah kata yang benar. Lalu ada beberapa hal kata lagi yang kaidah peluhan yang bunyinya tidak berlaku, seperti kaidah peluhan bunyi K, S, I, dan T tidak berlaku pada kata-kata yang terbentuk di gugus konsonan. Kata traktor apabila diberi awalan me, kata ini akan menjadi matraktor, bukan menraktor. Jadi di sini kata yang disebut kata pilihan bunyi SKP ini tidak akan berpengaruh. Baiklah, saya di sini melanjutkan teman saya sebelumnya. Nama saya Adinda Intan. Saya akan menjelaskan dua poin. Yang pertama adalah analogi dan yang kedua adalah bentuk jamak dalam bahasa Indonesia. Pertama, analogi. Analogi adalah persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Analogi merupakan salah satu proses morfologi di mana dalam analogi pembentukan kata baru dari kata-kata yang sudah ada. Contohnya pertama adalah dewa-dewi, pemuda-pemudi, dan sebagainya. Kemudian bentuk jamak dalam bahasa Indonesia. Di sana terdapat 4. Yang pertama adalah bentuk jamak dengan melakukan pengulangan kata yang bersangkutan. Contohnya buku-buku, meja-meja, dan sebagainya. Yang kedua adalah bentuk jamak dengan menambahkan kata bilangan. 2 meja, 2 buku, dan sebagainya. Yang ketiga, bentuk jamak dengan menambahkan kata bantu jamak. Yang pertama adalah para tamu, dan sebagainya. Yang terakhir, nomor 4, bentuk jamak dengan menggunakan kata ganti orang. Misalnya, kami, kalian, dan sebagainya. Dalam pemakaian kata sehari-hari, orang lebih memilih bentuk jamak asing dalam menyatakan jamak dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah kata datum yang merupakan bentuk tunggal. Kemudian, bentuk jamaknya adalah data. Dalam bahasa Indonesia, yang dianggap baku ialah data. Oleh sebab itu, tidak salah bila disebut beberapa data. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik yakni konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat diganti atau dihilangkan. Contoh kalimatnya, Menteri Dalam Negeri bertemu Presiden Habibie. Itu ada kata yang hilang, yaitu dengan. Jadi yang betulnya adalah Menteri Dalam Negeri bertemu dengan Presiden Habibie. Kemudian ada juga kata-kata saling bertemu dengan, antara lain adalah sehubungan dengan, sejalan dengan, dan sesuai dengan. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.